Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jimli Asidiki dari Prodi Tadris IPSA. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang antropologi masyarakat. Secara istilah, masyarakat terdiri atau berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti yaitu syaraka, yang berarti ikut serta, berpartisipasi, dan secara bahasa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan, dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Ada pendapat lain menurut pakar ahli masyarakat. Dalam pengertian lain, masyarakat atau disebut community atau masyarakat setempat adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku, atau sesuatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama memenuhi kepentingan hidup bersama, maka disebut dengan masyarakat setempat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salam, saya dari Tadris IPSA YN Purworejo. Saya akan melanjutkan pengertian masyarakat menurut antropologi, menurut para pakar ahli, yaitu yang pertama, menurut Kunchoro-Ningrat, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Yang kedua yaitu menurut pakar ahli Phil Astrid Susanto, masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan sosial serta suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu menurut pakar ahli Danerius Sinaga, yang mengutarakan masyarakat adalah orang yang menempati suatu wilayah, baik langsung maupun tidak langsung, yang saling berhubungan sebagai usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan yang terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik, ataupun kebudayaan yang sama. Perkenalkan, nama saya Afif Auliawa Rohman dari jurusan IPSA semester 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Salam, yaitu yang kedua, teori masyarakat. Menurut surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bagaimana manusia bergaul dengan sesamanya. Hai semua manusia, kami menjadikan kamu bermacam-macam umat, berbangsa-bangsa, dan bernegeri-negeri, bukan supaya kamu berperang-perangan, melainkan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antara satu dengan yang lain. Satu bangsa tidaklah lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya. Sedang orang yang lebih mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, patutlah segala bangsa insaf. Bangsa mereka dijadikan Allah bukanlah untuk berperang-perangan, melainkan untuk berkenalan antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor unsur masyarakat. 1. Beranggotakan minimal 2 orang. 2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. 3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan hubungan antara anggota masyarakat. 4. Menjadikan sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta berkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Perkenalkan, saya Zaki, nama panjang Afif Zaki Muhrisan, mahasiswa IPS YN Purworejo semester 3 dengan nomor NIM 208190004. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat. Dari setiap individu masyarakat mempunyai pola pikir dari berbagai objek psikologis. Di antaranya,
Faktornya yang membentuk sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama, serta juga faktor emosi dari setiap individu. Karakter masyarakat merupakan kelompok masyarakat yang sangat kompleks dengan berbagai kemungkinan yang mempengaruhinya, sehingga wajar ketika karakter masyarakat terbentuk karena terjadi singgungan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat, khususnya faktor yang menentukan kemajuan masyarakat, merupakan bagian-bagian tertentu antara lain. Yang pertama, ras-ras atau keturunan tertentu. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, jenius atau memiliki kemampuan istimewa. Yang keempat, keekonomian. Yang kelima, takdir. Yang terakhir yaitu pendidikan. Sekian akan dilanjut oleh teman saya. Nama saya adalah Ahmad Iqbal Anwar, NIM 208190005. Pada kesempatan kali ini saya dari Tadris IPSA semester 3 YN Ponorogo akan menerangkan dan melanjutkan penjelasan teman-teman saya tadi yang menerangkan tentang masyarakat yang dilihat dari sudut pandang antropologi. Ya, dan saya kebagian untuk menerangkan tentang peran dan fungsi antropologi bagi masyarakat. Ya, setelah kita mengetahui tentang penjelasan konsep dasar pengertian antropologi, pembagian antropologi dan lain sebagainya, maka kita dapat mengetahui pula atau kita juga harus mengetahui tentang peran dan fungsi antropologi. Lantas, apa peran? Apakah peran dan fungsi antropologi dalam masyarakat? Peran dan fungsi antropologi dalam masyarakat diantaranya yaitu yang pertama adalah kita dapat melihat dengan jelas atau mempelajari tentang manusia baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua, mampu mengkaji kedudukan manusia dalam masyarakat dan dapat melihat dunia atau budaya yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga adalah memahami norma-norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Yang kita ketahui setiap masyarakat itu berbeda anutannya. Yang keempat adalah lebih tanggap, kritis, dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang makin kompleks atau berbagai macam masalahnya. Yang terakhir atau yang kelima adalah menyusun etnografi yang mungkin, penciptaan teori-teori tentang asal usul kepercayaan seseorang atau keluarga, tentang perkawinan, perilaku bernegara dan sebagainya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Walau cuma sedikit, semoga bermanfaat. Dan ngomong-ngomong, saya mengambil penjelasan ini dari jurnal UNES yang ditulis oleh Sylvia tahun 2013. Ya, sekian yang saya dapat jelaskan akan dijelaskan oleh teman saya. Akhiron wassalam.